Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Istiqomah dengan NIM 5042300077 dari kelas 1C Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Taha Syafuddin Jambi. Sebelum itu, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampuh Bapak Anggir Hidayat, Espar MPA. Sebelum itu, di video kali ini saya akan menjelaskan materi-materi yang sebelumnya Bapak Anggir telah menjelaskan di pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang Pancasila, pengertian Pancasila, sejarah Pancasila, filsafat, dan rasional. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke sejarah Pancasila, sejarah berdirinya Pancasila. Dari dulu hingga sampai sekarang itu ditetapkannya Pancasila itu sejarahnya seperti apa. Nah, pada zaman dahulu itu para pendiri bangsa merumuskan dasar negara melalui proses yang panjang. Dasar negara yang kemudian diresmikan dengan nama Pancasila pertama kali itu diutarakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam rangkaian sidang pertama yaitu BPUPKI. Dalam proses perumusannya, ada 5 asas yang terkandung dalam Pancasila mengalami perkembangan dan penyempurnaan sehingga menjadi dasar negara yang kita kenal pada saat ini. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila terdiri atas 2 suku kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar atau sendi. Jadi Pancasila berarti 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur. Pancasila adalah 5 dasar, 5 sendi atau 5 unsur yang dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Republik Indonesia. Melalui Kepres nomor 24 tahun 2016, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila sekaligus hari libur nasional. Selama dalam masa pendudukan Belanda dan Jepang, bangsa Indonesia itu sangat gigih memperjuangkan kemerdekaan. Para pejuang dan pendiri negara berupaya mencapai kebebasan serta merumuskan dasar negara Pancasila sebagai tumpuan untuk berdirinya suatu negara. Perumusan dasar negara ini harus menghadapi beragam hal yang kompleks dan rumit, terlebih karena Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai pulau, suku, dan ras. Namun, para pendiri negara tetap gigih mengurai dasar negara untuk dapat memeluk berbagai kemajuan sehingga menjadi satu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kegigihan para pendiri negara berbuah manis. Tepat pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang secara resmi membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan yaitu BPUPKI. BPUPKI ini memiliki tugas untuk mempelajari dan memeriksa hal-hal yang krusial dalam pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sidang pertama itu BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Para anggota sidang membahas berbagai hal terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Antara lain, syarat-syarat hukum berdirinya suatu negara, bentuk negara, pemerintahan negara, dan dasar negara. Dasar negara kala itu menjadi salah satu pembahasan pada sidang pertama dengan 3 anggota yang mengutarakan pendapatnya melalui pidato yakni Muhammad Yamin. Yaitu Muhammad Yamin ini mengutarakan pendapatnya pada sidang yang tanggalnya itu tanggal 29 Mei 1945.
Pendapat yang kedua yaitu Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 dan pendapat yang ketiga yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada Muhammad Yamin mengatakan bahwa perumusan pokok-pokok aturan dasar negara Indonesia harus disusun berdasarkan watak peradaban Indonesia. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengemukakan 5 hal sebagai dasar negara, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat yang dicantumkan pada naskah rancangan Undang-Undang Dasar. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo dalam pidatonya mengemukakan 3 permasalahan yang dia temukan dalam sidang, yakni pemerintahan negara, hubungan negara dan agama, dan bentuk negara. Beliau menjelaskan bahwa dasar dan bentuk susunan negara berhubungan erat dengan riwayat hukum dan lembaga sosial dari suatu negara, sehingga setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Supomo pun mengajukan kerangka pemikiran dengan beberapa ciri yang menggambarkan alam pikiran kebudayaan Indonesia, yakni cita-cita persatuan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, persatuan antara rakyat dan pemimpinnya, antara sesama golongan yang diliputi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Supomo juga mengutarakan hakikat cita-cita negara, sehingga beliau menyampaikan 3 teori negara, yakni teori perseorangan, teori golongan, dan teori integralistik. Ketiga teori ini dapat menjadi rujukan soal cita-cita negara. Dan yang terakhir yaitu pidato Soekarno soal Pancasila. Sementara Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 mengutarakan pendapat tentang dasar negara dalam 6.480 kata. Soekarno menyampaikan kepada anggota ulasannya mengenai arti merdeka, yaitu filosofis, groundlegs, yaitu fundamen, filsafat, jiwa, dan hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan Indonesia merdeka yang kekal dan abadi. Kemudian, Soekarno melanjutkan dengan menyampaikan tentang dasar negara dengan melemparkan pertanyaan retoris mengenai Weltanschauung untuk mendirikan Indonesia yang merdeka. Weltanschauung adalah orientasi kognitif mendasar yang mencakup seluruh pengetahuan dan sudut pandang individu atau masyarakat. Soekarno meneruskan dengan pemaparan pandangannya mengenai dasar-dasar Indonesia merdeka. Pada urutan pertama, beliau menyebutkan dasar baik yang dijadikan dasar pertama untuk Indonesia itu adalah dasar kebangsaan. Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia. Dasar yang kedua adalah internasionalisme. Menurut Soekarno, selain mendirikan Indonesia merdeka, kekeluargaan antar bangsa-bangsa juga harus dijunjung. Dasar yang ketiga adalah dasar mufakat, perwakilan, dan dasar permusyawaratan, bahwa Indonesia bukan negara untuk satu golongan saja, namun untuk semua, di mana satu untuk semua dan semua untuk satu. Dasar yang keempat yang dikemukakan Soekarno adalah kesejahteraan. Ia mengatakan bahwa selain persamaan politik, persamaan ekonomi dalam bentuk kesejahteraan bersama juga perlu diadakan sebagai prinsip di mana tidak ada kemiskinan di masa Indonesia merdeka. Sedangkan pada dasar kelima dan terakhir, Soekarno mengutarakan prinsip ketuhanan di mana bangsa Indonesia merupakan negara yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rakyat Indonesia dijamin untuk memiliki keluasan menyembah Tuhannya masing-masing tanpa egoisme agama dan tetap satu sebagai negara Indonesia.
Setelah menjelaskan 5 dasar negara tersebut, Soekarno kemudian membicarakan nama yang tepat tentang dasar negara, yaitu Panca Dharma dinilai tidak tepat digunakan dikarenakan Dharma sendiri berarti kewajiban, sedangkan bahasanya merupakan dasar. Soekarno kemudian menyatakan atas petunjuk dari seorang ahli bahasa, dasar negara ini dirangkum dengan nama Pancasila. Sila sendiri memiliki arti dasar, sehingga di atas 5 dasar Indonesia berdiri sebagai negara yang kekal dan abadi. Pada saat sidang BPUPKI dan perumusan Pancasila, Panitia 9 itu kemudian dibentuk untuk mempersiapkan perumusan dasar negara. Panitia 9 mengadakan rapat pada masa reses sidang BPUPKI pada 22 Juni 1945. Panitia 9 ini mengadakan rapat di gedung kantor besar Jawa Hokokai, Lapangan Banteng, untuk membahas rancangan pembukaan preambel Undang-Undang Dasar, mengelompokkan usulan anggota, dan menyepakati pembentukan Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Anggota Panitia 9 ini diantaranya itu Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Jokro Sujoso. Panitia 9 mengadakan pertemuan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta, atau yang kita kenal saat ini itu namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia merdeka, yaitu yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan Pancasila masih berlanjut dalam masa persidangan kedua BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 10 Juli hingga 13 Juli 1945. Sidang kedua BPUPKI diselenggarakan. Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Sidang ini menghasilkan keputusan tentang bentuk negara republik bagi Indonesia merdeka dan perumusan terakhir draft dasar negara. Pada sidang ini, Jelatuhar-Hari menyampaikan keberatannya terhadap sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, karena berakibat besar terhadap pemeluk agama lain, sehingga dibentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo, yang bertugas untuk merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan pendapat dari rapat besar dan kecil. Hasil kerja panitia kecil yang diketuai Supomo disempurnakan bahasanya oleh sebuah panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Husein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah. 5 Pancasila tersebut yaitu yang seperti kita ketahui pada sekarang ini, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian itu ada makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara itu rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah.
berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya itu Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila dijadikan sebagai dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dijadikan dasar untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian itu ada penerapan Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara perlu dijaga dari pengaruh ideologi lain yang dapat mengancam persatuan bangsa Indonesia. Pancasila diciptakan sebagai landasan ideal bagi kehidupan bernegara. Membangun mental warga negara yang berideologi Pancasila menjadi semakin penting. Ketahanan ideologi harus bertanam kokoh di seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Aspek politik, sosial, budaya, dan ekonomi harus mencerminkan ideologi Pancasila. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah nilai ketuhanan. Hal ini bisa dimaknai sebagai nilai kepercayaan dan ketakwaan. Nilai kepercayaan berarti percaya dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Nilai ketakwaan berarti bertakwa dan menjalankan kewajiban agamanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan hal ini, maka masyarakat Indonesia memiliki kebebasan untuk memeluk agama dan menjalankan kewajibannya kepada Tuhan Yang Maha Esa tanpa melalui paksaan. Yaitu ada selanjutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rasa semangat yang diusung pendiri. Sila kedua dapat dimaknai bahwa manusia yang menjadi subjek dan objek pembangunan harus mengembangkan keadilan serta keadaban bagi kemajuannya. Nilai kemanusiaan terkandung dalam sila kedua Pancasila, yang artinya kemanusiaan harus dijunjung tinggi serta diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Negara menjamin adanya persamaan kedudukan bagi setiap masyarakat Indonesia, baik dalam bidang hukum maupun pemerintahan. Nilai kemanusiaan dijunjung tinggi karena masyarakat Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Sila kedua Pancasila memiliki makna menghargai dan menghormati antar sesama manusia serta memiliki persamaan derajat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, terwujud dalam bentuk upaya menjaga kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Salah satu bentuk nilai persatuan adalah dengan berjiwa nasionalisme yang tinggi. Berjiwa nasionalisme berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mengandung nilai kerakyatan yang artinya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Nilai ini erat kaitannya dengan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, serta untuk rakyat. Hikmat kebijaksanaan dapat diartikan selalu menggunakan akal sehat dalam bertindak. Sedangkan permusyawaratan diartikan sebagai musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk mencapai mufakat. Perwakilan berarti sistem yang dianut dalam perwakilan rakyat. Selain nilai kerakyatan, sila keempat Pancasila juga berarti melakukan dan mengutamakan permusyawaratan dalam pengambilan keputusan serta menghormati perbedaan pendapat yang ada. Yang terakhir yaitu ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam segala bidang.
bidang hukum, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Keadilan yang dicita-citakan adalah keadilan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bukan untuk golongan atau kelompok tertentu. Perwujudan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni setiap warga negara harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar mandiri, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, juga merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke filsafat. Materi selanjutnya itu filsafat. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni philosophia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo yang berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijakan atau pandai. Jadi, dapat disebut bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijakan. Filsafat ini akan mati pada saat kita berhenti bertanya. Dampaknya adalah kita atau seseorang itu tidak akan menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Yang berarti itu filsafat adalah proses berpikir pada suatu hal untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya pada saat itu. Dan dalam perkembangannya muncul pula pandangan atau aliran yang menjadi dasar atau landasan manusia ketika hendak melakukan suatu tindakan. Hingga sekarang, pandangan-pandangan tersebut masih dipraktikkan dalam bidang ilmu apapun. Adapun pandangan-pandangan filsafat tersebut, yang pertama itu idealisme, kemudian humanisme, rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan konstruktivisme. Kemudian kita akan membahas tentang rasionalisme. Apa itu rasionalisme? Rasionalisme adalah pandangan yang sumber pengetahuannya berasal dari rasio atau akal manusia. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu rasional. Pengertian rasional itu dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rasional adalah menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, menurut pikiran yang sehat dan cocok dengan akal. Kemudian, secara umum ada 3 tipe rasionalitas. Mengacu pada pengertian rasional di atas, ada pun tipe-tipe rasional adalah sebagai berikut. Yang pertama itu rasional praktis. Rasional praktis ini menilai berbagai kesibukan duniawi dalam hubungannya dengan kebutuhan individu yang murni, pragmatis, serta egoistis. Kemudian rasional teoritis. Tidak seperti rasional praktis. Rasional teoritis ini menggiring orang lain untuk melihat kenyataan keseharian dalam upayanya mengerti dunia sebagai kosmos yang memiliki kandungan arti. Rasionalitas teoritis sifatnya lintas peradaban serta lintas histori. Kalau rasionalitas teoritis ini menggunakan teori-teori. Kemudian itu ada rasionalitas substantif. Inti dari rasionalitas ini mirip dengan rasional praktis. Rasional substantif melibatkan penentuan fasilitas untuk mewujudkan hal substantif. Kemudian yang terakhir yaitu ada rasionalitas formal, yaitu mengikuti sesuai aturan dan tidak boleh melanggarnya. Oke, cukup sekian video penjelasan saya tentang sejarah Pancasila, apa itu filsafat, dan rasionalisme. Kemudian saya akan sedikit menerangkan contoh penerapan gotong royong yang pernah saya lakukan di sini sebagai masyarakat, yaitu membersihkan halaman sekitar di rumah saya ini, seperti memotong rumput, menanam bunga, dan lain sebagainya.
Intinya ya membersihkan lingkungan rumah. Oke, baik, mungkin cukup sekian video tugas saya. Saya sendiri mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau penyebutan nama dan gelar. Saya juga cuma manusia biasa. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.